Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatang Priyatna dengan nomor NPM 41182191200036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pendidikan jasmani adaptif, yaitu akan membahas tentang kelainan-kelainan. Baik, yang pertama adalah tunanetra. Definisi tunanetra tersebut yaitu individu yang mengalami kelainan pada indera penglihatan yang menyebabkan individu tersebut terhambat dalam penglihatannya. Adapun penyebabnya yaitu faktor pranatal atau sebelum kelahiran dan faktor neonatal saat kelahiran dan postnatal setelah kelahiran. Untuk cara pembelajaran untuk seseorang yang mengalami tunanetra yaitu dengan cara mengajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Ajari anak untuk sesuatu hal secara menyeluruh, ajari anak belajar sambil berbuat atau beraktivitas. Ajari anak sesuatu hal secara berkesinambungan, ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Cabang olahraga yang bisa diikuti untuk tunanetra yaitu olahraga yang bisa membantu perkembangan anak tunanetra yaitu goalball salah satunya. Materi yang kedua yaitu tunarungu. Definisi tunarungu itu yaitu orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Penyebabnya yaitu faktor genetik, yaitu infeksi pada seperti cacar air selama kehamilan atau komplikasi ketika melahirkan atau penyakit awal masa kanak-kanak seperti gondok atau cacar air. Cara pengajarannya yaitu untuk memberikan perhatian khusus, tumbuhkan pemahaman diri, memberikan motivasi belajar dan belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speech reading. Cabang olahraga yang bisa diikuti untuk tunarungu yaitu olahraga yang bisa membantu perkembangan anak tunarungu yaitu renang dan lari. Baik, materi selanjutnya yaitu yang ketiga adalah tunawicara atau hambatan yang menyebabkan anak kesulitan untuk melakukan komunikasi verbal. Penyebabnya ada di faktor genetis atau keturunan. Adanya kekurangan oksigen pada saat janin berada di dalam kandungan ibunya, atau adanya penyakit atau infeksi setelah anak lahir atau bayi prematur. Untuk cara pengajarannya yaitu metode oral, membaca ujaran atau metode manual atau isyarat atau komunikasi total. Cabang olahraga yang bisa diikuti yaitu berlayar. Baik, yang selanjutnya adalah tunagrahita, yaitu kondisi ketika seorang individu mengalami keterbelakangan mental atau dikenal juga retardasi mental. Penyebabnya yaitu bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses persalinan. Anak mengalami malnutrisi berat, cedera pada otak karena kecelakaan atau terjatuh, ibu mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang atau obatan-obatan tertentu saat hamil. Cara pengajarannya itu tumbuhkan rasa kemandirian anak, pelajari segala hal tentang retardasi mental, libatkan anak dalam kegiatan kelompok. Cabang olahraga yang bisa diikuti yaitu bisa bocce. Yang selanjutnya yaitu tunadaksa atau kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Penyebabnya yaitu prenatal atau sebelum kelahiran, faktor neonatal saat lahir, dan prenatal setelah kelahiran. Cara pengajarannya yaitu terapi okupasi, fisioterapi, dan terapi wicara. Cabang olahraga yang bisa diikuti yaitu wildcat atau basketball.
Yang selanjutnya yaitu tunalaras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebab yaitu tidak memahami identitas diri untuk membuat pilihan yang lebih baik tentang arah perkembangan dan kreativitas sebagai alat pemenuhan diri. Cara pengajarannya yaitu bicaralah dengan anak, atasi berbagai gangguan, berhitungan mundur untuk transisi, konsisten, tidak bereaksi berlebihan. Cabang olahraga yang bisa diikuti yaitu renang dan juga bisa cabang olahraga lari. Baik, materi yang terakhir yaitu autisme. Gangguan perkembangan pada saat anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Penyebabnya yaitu anggunan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Gangguan lain seperti gangguan belajar, gangguan mood atau reaksi emosional dan kejang atau sensory overload. Misalnya karena suara yang terlalu berisik atau suhu yang sangat dingin atau panas. Cara pengajarannya yaitu tidak melakukan modifikasi jadwal atau mengenali bakat, menangani masalah menulis, menggunakan objek menarik ketika belajar, atau menggunakan bahasa sederhana. Cabang olahraga yang bisa diikuti yaitu bisa berkuda, berenang, ataupun yoga. Baik, demikian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.